Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini nih teman-teman, saya berkunjung ke peternakannya Mas Bejo ya, dimana Mas Bejo ini selain beternak domba, itu beliau ini profesinya sebagai wirausahawan nih teman-teman, yaitu bengkel motor. Nah, di sela-sela waktu senggangnya beliau ini menyempatkan diri untuk sambil beternak domba ya, khususnya pejantan-pejantan yang digunakan untuk stok domba-domba kurban dan akikah nih teman-teman. Nah, di sini kebetulan pas saya datang sini masih ada sisa sekitar 17 ekor yang domba-dombanya memang disiapkan untuk stok Idul Adha tahun ini nih. Jadi kita akan coba berbincang-bincang dengan Mas Bejo. Itu beliaunya sedang bersih-bersih kandang nih teman-teman. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Bejo? Sehat ya. Sehat ya. Yang penting dombanya sehat, orangnya juga harus sehat Mas. Harus dong, sehat, harus kuat. Waduh, boleh nih saya coba bincang-bincang mengenai domba-domba yang Mas. Silahkan. Selain nanti harga-harganya nih. Barangkali ada teman-teman yang di sekitaran Indramayu sini belum mendapatkan hewan buat kurbannya. Mas Bejo ini menyediakan domba-domba yang paket ekonomis ya, Mas Bejo ya? Iya, kita di sini jualnya cukup murah Mas. Murah ya? Istilahnya itu kejangkau di kantong lah. Yang ada niatan untuk berkurban dengan uang 2,5 juta bisa mendapatkan hewan kurban. Waduh, murah sekali nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah jalan-jalan ke orang yang jual hewan kurban, itu tidak akan ada harga hewan kurban yang harganya 2,5 juta nih teman-teman. Oke, sebelum ke sana nih Mas Bejo, saya mau tanya dulu nih. Mas Bejo kan sibuk ya, punya usaha bengkel motor, kemudian punya juga ternak. Ini gimana mensiasati untuk ngarit, menyediakan pakan domba? Itu kan butuh waktu khusus nih ya. Setiap harinya pastinya sangat menyita waktu ya, kalau hanya mengandalkan pakan-pakan hijauan seperti ini. Apakah ada pakan lain nih Mas Bejo supaya bisa usaha bengkel dan ternak ini bisa berjalan berbarengan? Kalau pakan itu Mas tergantung suka-suka kita Mas, terserah mau pakai pakan sistem simpan atau ngarit gitu kan. Kebetulan saya kan orangnya sibuk, jadi mungkin pakan simpan juga ada ya. Pakan silase namanya. Oh, ini pakan silasenya. Dibikin kemasan seperti ini, ada yang di drum juga ada. Cukup mudah, tinggal tuang sini. Kasih bekatul Mas dikit. Oh, ini iya. Tiap pemberian pakan ini ada silasenya apa nih? Silase tebun jagung Mas. Tebun jagung, kemudian ada bekatul juga ya. Iya, sedikit. Jadi pakan pakan siap sajinya juga sudah disiapkan nih teman-teman. Bukan hanya mengandalkan rumput hijauan. Hijauan ini untuk menghemat biaya saja sebetulnya Mas Bejo. Kalau kangen ngarit, saya ngarit Mas, cari hijauan gitu. Kalau kangen ngarit aja nih teman-teman. Kalau kangen, kalau nggak kangen ya saya lebih mengutamakan suka pakan yang siap saji gini Pak. Karena metode ngarit itu capeknya minta ampun Mas. Waduh, nggak ini ya, nggak dengan kesibukan yang perbaikan sepeda motor ini tidak mencukupi waktunya untuk mengurusi domba-domba kalau hanya mengandalkan makan hijauan nih ya Mas Bejo ya. Betul Mas. Jadi teman-teman, jadinya kita punya kerjaan yang induk, jangan ditinggalkan. Ini saya prioritaskan sebagai tabungan gitu. Ya, jadi setiap harinya itu bisa berpenghasilan dari usaha bengkelnya, yang ini untuk tabungan tahunan mungkin. Tahunan, betul, tahunan, entah bulanan, entah tribulan, entah 6 bulan gitu Mas. Jadi selain Idul Fitri, Idul Adha, itu kan ada akikah juga Mas Bejo ya? Betul, ada akikah, terus acara selamatan gitu.
Terus kalau orang Jawa bilang dulu mah seserahan gitu. Oh ya, seserahan juga Iya, membutuhkan seserahan. domba-domba yang usia sedang seperti ini ya. Iya. Nah, gini Mas Bejo, kan kadang-kadang orang nih ada juga yang ingin memulai peternakan domba itu kan bingung. Jadi kalau yang di kandang ini pertama kali misalnya nih untuk satu apa tahun ini habis di Idul Adha, kemudian Mas Bejo itu belinya umuran seberapa nih sampai dibesarkan sampai sebesar ini? Kalau metode saya carinya yang aman, Mas. Jangan yang lepas sapihan gitu Oh kan. gitu ya. Jadi Minimal, kira-kira umurnya minimal di angka 6 bulan ke atas, Mas. Oh 6 bulan ke Iya. atas ya. 6 bulan ke atas, syukur-syukur dapat yang 8 bulan, 9 bulan atau 10 bulan. Oh, Apalagi itu lebih kalau aman yang ya. iya, udah gede, kita beli dengan harga murah. Nah, tinggal kita moles gitu kan, digemukin, udah kita jual dapat untung gitu. Untung 100 200 lepas, Mas. Oh, lepas ya. Iya. Jadi Yang penting nggak uang perlu berputar gitu. ya uangnya jadi jangan mengendap di sini gitu Betul, Pak. betul. Yang makan yang dimakan kita itu intinya untungnya, Mas. Untungnya Iya, bukan jangan modalnya. Iya. Nah, kalau umur sekitar 7 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu kira-kira pada saat beli harganya berapa per ekor? Tergantung. Timbang atau jogrok di sini? Kalau di sini tuh umumnya masih jogrok, Mas. Masih jogrok ya. Iya, tergantung jenis dombanya juga sih. Ada yang istilahnya dombanya bongsor gitu kan. Walau usianya masih 6 bulan, harganya yang 18. Ada yang 1.700.000 gitu kan. Ada yang 2 juta. Ya tergantung sih, Mas. Tergantung ininya juga jenis dombanya gitu kan. Jadi tergantung mungkin posturnya besar atau tidak gitu kan ya, kesehatannya, terus enak dipandang. Kadang-kadang ada gitu ya, enak dipandang, tanduknya bagus dan lain-lain lah. Itu masuk ke dalam satu kriteria juga untuk menentukan harga jual ya. Kasih contoh ini aja, Mas. Nih, ini badan gede nih. Iya. Tapi ini tanduknya medit kalau orang sini bilang. Iya. Ini harganya bisa dapat murah gitu murah, ya. Iya, lebih Ya. sedikit Jadi murah gitu lah. teman-teman, kalau di Indramayu hewan kurban khususnya itu kriterianya wajib bertanduk besar ya, karena di daerah sini itu tanduk itu sebagai mahkota. Jadi ketika mempunyai tanduk yang bagus, maka harga jualnya pun bagus, walaupun secara postur dagingnya sedikit atau dombanya kecil. Itu yang penting tanduknya bisa mengangkat harga jual dari domba itu sendiri. Ini makan silase, Mas, tuh sisaan sore. Ini sisaan sore ya. Iya, silase. Jadi pemberian pakannya gimana nih Mas Bejo? Kan Mas Bejo kan sibuk nih. Iya. Sambil usaha bengkel, sambil beternak ini. Gimana pola pemberian pakannya nih Mas Bejo? Kalau hijauan saya kasih pagi, Mas. Kadang kalau lagi mood ngarit, saya ngarit gitu. Kalau enggak ya udah pakannya ini aja. Pakan silase aja. Iya, Jadi satu hari satu kali pemberian pakan. Satu hari pagi dan sore, Mas. Oh, pagi dan sore. Iya. Sorenya jam? Sorenya saya kasih makan jam 4. Sorenya jam 4 ya. Iya. Kalau jam-jam segini, jam 11 siang ini domba-dombanya lagi pada istirahat nih teman-teman. Pada bobo. Jadi kalau dari atas itu kelihatan tidak ada domba ya, padahal dombanya ini pada tidur di bawah nih teman-teman. Nah, sekarang kita coba review nih teman-teman. Domba-domba yang ada di sini itu kisaran harganya berapa, barangkali teman-teman membutuhkan, nanti Mas Bejo sendiri akan kalau di sini tempatnya di mana nih Mas? Ini masuknya dari daerah Indramayu, desanya Desa Bongas Pentil, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Jadi Indramayu, Kecamatan Bongas, dan desanya juga Bongas Pentil ya. Iya. Nomor telepon barangkali ada? 0821 2012 1817, Mas. Kebetulan saya punya 2 kandang, Mas. Oh, 2 kandang ya. Iya. Oke, nanti di sana ada lagi kan. kalau ada kesempatan paket Sultan di sana. Oh, di sana ada. Nah, kalau di sini tuh paket ekonomis nih teman-teman. Ekonomis di sini, Mas. Jadi kadang-kadang kan memang kemampuan orang beda-beda ya. Ada yang dananya minim, ada yang sultan gitu kan. Nah, di sini itu adalah paket-paket ekonomis nih. Nah, kalau kita mau tahu nih, iya, Mas, harga yang ada di sini nih, Mas Bejo. Kalau yang dari sini nih, kira-kira berapa nih, Mas Bejo? Kalau yang seperti ini, saya buka harga 3 juta, Mas. Ini bisa kalau kurang. yang ini 3 juta ya. Jadi memang di sini tuh harga dari kandang nih teman-teman, langsung peternak dengan ukuran segini itu harganya 3 juta. Kalau yang ini sebelahnya? Ini buat paket jaminan, Mas, ini, Mas.
paket jamiaan. Iya. Maksudnya gimana? Orang masjid tuh biasanya. Oh ya. Urunan patungan gitu. Oh, ini berapa nih berarti? Ini 22 saya lepas mas. 2.200.000. Iya. Umur udah cukup buat kurban ya? Cukup ini mas. Oh sudah cukup ya. Buat kurban dan akikah juga sudah cukup. Ini harganya 2.200.000 nih teman-teman. Terus yang sebelahnya nih? Ini 29 mas. Ini 2.900.000. Tanduknya juga lumayan besar. Iya. Kalau postur ini karena di kandang ya teman-teman, ini sebetulnya cukup besar juga. Nah kalau yang ini sebelahnya, yang mana? ini masih tidur nih. Nah ini dia. Itu 28 mas. Ini 28 nih teman-teman. Nah ini pokoknya kalau di kandang saya itu 3 juta ke bawah. 3 juta ke bawah ya. Oke, jadi ranknya itu dari 2 juta sampai 3 juta nih teman-teman. Tidak ada yang 3 juta lebih. Nah ini masih di kisaran itu. Iya sama mas, tinggal pilih aja selera gitu ya. Jadi ada yang putih, ada yang baracak. Nah nanti harganya ini teman-teman di sini maksimum 3 juta ya, yang itu yang paling mulus, yang bagus. Nah yang lainnya itu antara ya 3 juta ke bawah lah. Oh iya, yang tadi berapa nih mas kalau yang nggak ada tanduknya? Ini sebagai contoh aja ya, karena di sini memang tanduk itu adalah mahkota, jadi menentukan juga harga. Ini posturnya besar nih teman-teman, dagingnya banyak. Besar ini mas. Ya, ini jadi saya lepas di angka 28 mas. Nah ini dia, ini 28 ini memang posturnya besar nih teman-teman. Jadi kalau mau cari daging ya ambilnya yang ini, karena memang ini, daging mas ini. Daging ya. Jadi tujuan akhir tetap sama daging. Nah. Sini masih ada 17 ekor nih teman-teman. 17 barangkali 3 mas. Dari teman-teman ada yang berencana untuk kurban dengan paket hemat, bisa mendatangi kandangnya Mas Bejo. Kalau umur nih kisaran umur berapa nih rata-rata? Umur ada yang nanti pas genap 12 bulan mas, ada yang lebih setahunnya ini tuh. Minimal 12 bulan ya? Iya. Minimal setahun. Tapi kalau setahun ke bawah itu kan domba nggak besar mas. Nggak besar ya, kecil ya. Kalau setahun ke bawah memang kelihatan nih teman-teman, dari bulunya juga beda, masih bulu anak-anak ya. Nah kalau yang di kandang 2 ini nih teman-teman, dombanya lumayan besar-besar ya. Jadi memang usianya juga sudah 2 tahun lebih. Tapi di bagian sana juga masih ada yang kisaran 1 tahun lebih. Jadi nanti yang membedakan antara kandang pertama dan kandang yang di sini adalah posturnya besar ya kan. Terus kalau di domba Garut itu ada istilah kelas nih teman-teman. Kalau di sini kisaran sudah masuk ke kelas C, B ya, sampai B itu ada di sini. Jadi harganya juga kalau di sini sudah variatif. Kalau di sana itu Mas Bejo sebutnya paket ekonomis, kalau di sini memang sudah sultan nih teman-teman. Mas Bejo, kalau yang di sini nih total ada berapa ekor ya? Ini 18 kali 2 mas, 36. 36 ekor nih, masih full ya, masih penuh ya di sini. Full, tapi udah ada yang terbooking di sini. Oh, udah ada beberapa juga yang sudah di booking. Jadi gini teman-teman, ketika booking pun pengambilannya tetap di hari H ya. Jadi domba itu masih tetap di sini, mungkin hanya DP dulu ya. DP gitu ya? Boleh, terus dibayar cash juga boleh. Oh iya, jadi untuk sakit atau apa nanti kita ganti. Oh gitu nih teman-teman. Jadi ketika belinya sekarang pun ini bisa dititipkan di sini sampai dengan hari raya Idul Adha-nya nih teman-teman. Jadi bisa diantarkan 1 hari mungkin ya, atau 2 hari sebelum hari raya baru diantarkan. Iya betul, tergantung ininya mas, pembelinya mas. Kalau misalkan mau diantar seminggu sebelum hari lebaran nggak apa-apa gitu. Ya. Barangkali pengen ngerasain hari sendiri gitu. Jadi itu apa sifatnya terserah konsumen lah gitu mas. Iya. Konsumen adalah raja mas. Nah di sini teman-teman memang secara khusus dombanya itu dikumpulkan dikandangkan di kandang yang lumayan kuat juga, karena memang domba Garut ini selain agresivitasnya tinggi, dia itu dikenal sebagai perusak kandang nih teman-teman. Jadi minimal kandangnya itu harus dibikin kokoh seperti ini. Nah
Kita coba tanya-tanya nih Mas Bejo. Kalau di kandang sini ranknya itu dari berapa sampai berapa nih harganya? Harga ini kelas sultan Mas, dari di maksimal dari 7 juta sampai paket rendahnya itu 35 Mas. Nah, kalau di sini startnya itu dari 3,5 juta sampai dengan 7 juta nih Iya, teman-teman. bahkan ada yang 8 juta ada Mas, tergantung ininya juga dombanya gitu. Apalagi yang mewah gitu. Mewah ya. Iya. Nah, sekarang kita coba pengen tahu dulu domba yang paling mahalnya mana nih Mas? Nih, Kalau yang paling mahal. Nih dua nih. A1. Ini A ya, ini kelas A nih teman-teman. Kelas A1. Besar A1. Ini yang paling besarnya yang harganya sekitar A1 nih. oh ini juga besar juga. Nah, yang ini berapa nih, Pak? Kelas A1 yang 7 Louis. Nah, ini 7 lebih nih. Nanti negosiasi langsung di kandang saja. Iya. Jadi kalau kisaran harga 7 juta lebih nih, teman-teman. Kalau untuk yang seperti ini. Nah, ini Mas, ini Mas. Ini Mas, ini Mas. Tinggal pilih aja Mas, yang penting konsumen datang ke sini tanya harga, iya, ada speknya Mas. Ya, Kalau tadi kan saya bilang ini palu gada lah Mas. oh, palu Palu gada ya. lu mau gua ada. Oh, gitu ya. Tinggal milih. Tinggal milih Yang nih, 35, teman-teman. 4 juta, 45, 5 juta ada Mas nih. Komplit Komplit. di sini. Harga komplit. Yang paket hemat kan di kandang sana Mas. Tuh. Iya, jadi di sini memang variatif nih, teman-teman. Tapi tadi itu adalah yang paling supernya. Jadi yang di bawah itu masih banyak Ini juga. Mas, ada lagi Mas ini Mas. Nah. Wih, Wih. Tuh. ini juga sama yang kelas sultannya. Ini yang masuk ke dalam superan nih, teman-teman. Jadi memang domba-domba Garutnya besar-besar ya kalau di kandang ini. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang mempunyai budget lebih untuk membeli langsung dari peternaknya, teman-teman. Jadi kalau kita beli ke pedagang yang di lapangan ya, di pinggir-pinggir jalan, tentunya pasti ada profit juga kan mereka, jadi lebih mahal nantinya. Jadi ketika kita beli langsung dari petaninya, peternaknya, itu bisa lebih murah nih teman-teman. Nah, tadi kan ranknya dari 3,5 nih Mas Bejo. Ya. Kira-kira yang 3,5 itu yang seperti apa nih? Saya kasih pilihan Mas, ini Mas. Oh, ini itu di 3,5 nih teman-teman. Tanduknya juga lumayan Ini juga 4.000, besar, tapi memang posturnya beda dengan yang kelas sultan tadi ya. Jadi ini secara bobot postur juga lebih kecil. Kira-kira seperti ini untuk yang kelas 3,5-nya. Kalau di sini pakannya full rumput ya, Mas Bejo? Ini full hijauan Mas. Pagi sore. Ya, kalau di sini memang pakannya rumput terus nih teman-teman. Jadi karena ada yang ngaritnya, fokusnya. Kalau Mas Bejo di sana sambil apa namanya, sambil bekerja, jadi mau nggak mau harus ada pakan simpan ya teman-teman. Kalau yang segini kisaran umur berapa nih Mas Bejo? Ini di angka 20 bulan Mas. 20 bulan ya. Ya, bahkan Jadi ada yang genap 2 tahun ini. sudah 1,5 tahun lebih lah teman-teman. Itu menghasilkan pejantan sebesar ini. Terus balik lagi ke ini Mas, dari faktor ngasih makan kita juga gitu kan. Ya. Iya. Dia ada yang domba tipikal bongsor gitu, ada yang kerdil gitu. Pengaruh juga dari segi genetik Mas. Genetik ya. Iya, jadi Bukan cuma pakan berarti Mas Bejo ya. faktor genetik satu menentukan. Jadi kadang-kadang juga ada yang dibelinya sama, umurnya sama, tetapi pada saat 1 tahun dipelihara itu pertumbuhannya beda ada. beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya Mas Bejo.
Jadi intinya sayangi sama hewan ternak kita gitu. Pasti ada lebihnya gitu. Iya, jadi kita menyayangi hewan-hewan ini, nanti hewan ini juga akan memberikan upahnya lah, ibaratnya gitu ya maksudnya. Tergantung kita sebagaimana seorang peternak itu harus bagaimana memperlakukan mereka-mereka ini. Karena saya pernah dengar juga Mas Bejo, ketika kita beternak ya, mereka itu kan menggantungkan rizkinya kepada kita nih Mas Bejo. Betul. Nah mereka itu senantiasa nih teman-teman, ekor per ekornya ini dia berdoa untuk kita supaya rezekinya dimudahkan, supaya mereka-mereka ini bisa makan. Nah kalau yang sistemnya dicari begini, ngarit begini, otomatis mereka juga mendoakan kita juga supaya kita sebagai pemiliknya itu diberikan kesehatan, supaya mereka juga bisa dicarikan makanan. Kira-kira seperti itu nih teman-teman. Saya kadang-kadang secara spiritualnya seperti itu, banyak yang cerita juga ya, ketika kita memutuskan untuk beternak, ada sisi spiritualnya juga. Ini sistem kandangnya sih sama, jadi terpisah antara kotoran dan urin, air kencing ya. Jadi si domba ini dipastikan bersih-bersih nih teman-teman. Yang jelas lihatin minuman dombanya, makanan dombanya kayak full. Ya, jadi domba ini tidak boleh ada tempat pakan kosong Pak, gitu ya. Jadi selalu ada makan supaya kenyang, dombanya kenyang dan menghasilkan dagingnya bagus dan sehat-sehat ya. Kita coba lihat dari dalam. Nah ini kebetulan karena sudah mendekati hari raya nih teman-teman, jadi akan banyak tamu juga datang sini malam hari ataupun siang hari. Jadi disiapkan penerangan yang cukup nih supaya ketika ada calon pembeli ke sini bisa leluasa melihat domba-dombanya. Ini besar, yang 7 juta lebih, kira-kira seperti ini. Ini yang kelas 3,5 juta, itu ada di barisan sini. Jadi ini satu persatunya tidak saling beradu ya, karena memang dia diikat nih teman-teman. Walaupun tidak ada pintunya seperti ini, karena diikat dia tidak saling beradu. Ini semua dalam kondisi siap panen, jadi tinggal menunggu hari H-nya. Tapi sudah dibuka juga dari sekarang, barangkali ada yang mau berinvestasi untuk kurban, nanti bisa dipesan dari sekarang juga. Mungkin itu saja nih teman-teman yang dapat saya sampaikan, pengalaman perjalanan saya main ke kandangnya Mas Bejo ini. Dan saya mohon pamit nih Mas Bejo. Oke, siap. Nanti saya main lagi lah kapan-kapan kalau misalnya lagi lewat. Kebetulan gini teman-teman, jalurnya Mas Bejo ini adalah jalur yang sering saya lewatin. Jadi kadang-kadang juga saya mampir ke sini untuk sekedar sharing-sharing masalah perdombaan ya. Ya mungkin itu saja teman-teman, barangkali ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.